Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. Di suatu hari, Sekolah SMA Negeri 74 Jakarta memberlakukan sistem peraturan yang berbasis pelestarian konservasi di lingkungan sekitar sekolah. Akan tetapi, 2 orang siswa melanggar hal itu. Gabut nih, enaknya ngapain ya? Apa kita ngerusakin fasilitas sekolah aja kali ya? Enggak, saya kebetulan nih gak ada guru nih. Nah ya udah lah, tau ya. Yaudah, kata yuk. Ya. Emang kagak ketahuan sama guru? Udah santai aja kalau kayak anak berobat aja. Peraturan apa aja ya? Gimana ya? Oke, belum puas nih merusak konservasi lingkungan yang ada di sekolah. Emang kan ada undangan guru nih. Nah udah, selalu aja. Emang ini aman nih? Udah, santai aja sama gue. Wow, rela. Sayang siapa aja, bukan amat. Sini. Sini bukan ya? Sini. Ya, nggak dapet lagi. Aduh, susah banget. Itu apa itu? Itu ngapain? Ngapain? Gimana kalian? Kalian pada ngapain merusak kawasan konservasi di lingkungan sekolah? Kalian ngapain? Bubar. Ya nggak apa-apa lah, suka-suka Di sini. Iya. Kan nggak boleh tahu jagoan di sini. Nggak boleh. Walaupun kalian jagoan, kalian nggak bisa seenaknya segitu. Kawasan konservasi sekolah. banyak buat peraturan di sekolah ini. Lingkungan alam dan di lingkungan sekolah. Lanjut ler. Udah biarin temen gua. Ya udah, aku aduin ke guru ya. Aduin sana, gua nggak takut. Iya. Siap, Pak. Pak, kami ingin melaporkan bahwasannya di kawasan sana ada orang yang sedang melakukan pelanggaran atau perusakan konservasi di lingkungan sekolah, Pak. Di mana posisinya? Di sebelah sana, di dekat kolam ikan. Dia berjumlah 2 orang dari kelas IPA. Namanya? Namanya Raihan dan Jalil. Dari sana. Ketahuan nggak mengguru nih. Udah santai udah, selalu aja kalau lagi sama gua mami, tenang aja. Itu kita di guru. Harus diomelin Pak. Hei kamu, Raihan, Jalil, sini kamu. Pak udah merusak Pak. Banyak Pak. Kita gabut Pak berdua. Omelin siapa WK kamu? Pak Hari. Ya Allah, muridnya Pak Hari. Sana kamu, Raihan, Jalil, ikut saya ke ruang kasih. Iya Pak. Kamu nih, berdua. Saya tuh nggak bisa pikir sama kalian. Kenapa kalian tanpa alasan yang jelas ngorek-ngorek kolom tuh buat apa? Iya Pak, kami minta maaf Pak. Saya minta alasan kalian, bukan untuk minta maafan. Ya, saya minta maaf Pak kalau ada kesalahan. Kenapa kamu kayak gitu? Saya
Gabut aja Pak, karena saya nggak suka sama peraturan sekolah di sini. Kalau mau sekolah di sini, kamu keluar. Saya nggak keluar Pak, saya masih mau di sini. Kalau kamu pengen di sini, patuhi aturan sekolah. Ya Pak. Tunggu jalan. Coba pesan jelasin kenapa kamu kayak gitu sama Raihan. Saya juga gabut Pak. Sebenarnya saya kurang respect sih Pak sama kawasan konservasi lingkungan sekolah. Kayak gitu aja Pak. Dan banyak tau Pak, intinya yang saya nggak suka. Raihan, jalan, saya jelasin ya. Konservasi sekolah itu sudah dibiayai oleh dinas. Dan itu sangat penting dengan sekolah hijau. Itu salah satu proyek kita sebagai sekolah hijau. Ngerti? Dan itu juga salah satu kita menjaga alam. Dan kalian yang punya salahnya memang seperti ini. Ya Pak. Sekarang kamu apa sih sekarang? Konsekuensinya. Saya mau minta maaf Pak, untuk kedepannya saya sama teman saya pengen menjaga lingkungan sekolah dan lebih baik lagi Pak. Sekian banyak yang kalian rusak seperti tanaman, kolam ikan yang kalian bobok. Minta maaf, apakah itu akan membuat kebaikan seperti awal? Ya Pak. Kami Sekarang berusaha Pak. saya kasih surat janji ini. Dan sekarang kalian mau apa konsekuensinya? Saya konsekuensi saya berterima untuk namanya Pak. Ngomong jelas. Ya Pak, saya ingin menjaga dan melestarikan lingkungan konservasi sekolah. Apakah kamu yakin bersedia? Saya yakin Pak, dan saya bersedia. Dan saya mau minta satu hal lagi. Setelah kalian konservasi, kalian harus membantu saya dalam menjelaskan edukasi tentang flora dan fauna. Ya Pak. Baik, sekarang kalian keluar di rumah saya. Saya tunggu bersama lagi. Ya Pak. Maaf Pak. Selamat siang, anak sekalian, 11 sekian cerita. Ya, semuanya. Di sini saya akan mengajarkan kalian tentang bagaimana konservasi flora dan fauna di Indonesia bisa berlangsung. Eits, kalian tahu nggak nih? Ini aku akan menjelaskan pohon jati. Pohon jati adalah jenis pohon yang terkenal karena kayunya yang keras dan juga tahan lama. Nah, jati biasanya tumbuh di daerah tropis dan di Indonesia. Pohon ini banyak ditemukan di Jawa, Bali, dan beberapa bagian Sumatera. Konservasi pohon jati sangat penting karena adanya pemanfaatan berlebihan, yaitu kayu jati sering dieksploitasi untuk pembuatan furnitur atau konstruksi dan berbagai barang lainnya, sehingga populasi pohon jati alami terancam. Nah, yang kedua, kerusakan habitat, yaitu penebangan pohon jati yang tidak terkontrol dapat merusak ekosistem sekitar dan mengurangi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna juga. Nah, yang ketiga itu ada upaya konservasi, yaitu beberapa wilayah di Indonesia memiliki hutan jati yang dilindungi dan program reboisasi serta pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Nah, yaitu sangat berperan penting dalam menjaga keberlanjutan pohon jati. Nah, di sini juga ada komodo. Komodo adalah spesies kadal besar yang hanya dapat ditemukan di beberapa pulau di Indonesia, terutama di Pulau Komodo, Rinca, dan Gili Motang yang berada di wilayah Nusa Tenggara Timur. Komodo merupakan hewan langka yang dilindungi karena beberapa alasannya, yaitu habitat terbatas. Komodo hanya dapat ditemukan di pulau-pulau tertentu di Indonesia, membuatnya sangat rentan terhadap perubahan lingkungan atau ancaman manusia. Nah, yang kedua, pemburuan dan kehilangan habitat, yaitu komodo pernah terancam oleh pemburuan ilegal dan kerusakan habitat akibat aktivitas manusia seperti pembangunan dan pertanian. Nah, yang ketiga itu status konservasi. Komodo kini dilindungi oleh undang-undang dan menjadi bagian dari Taman Nasional Komodo. Nah, upaya konservasi dilakukan melalui pengawasan atau pengelolaan habitat serta program pendidikan dan penelitian. Nah, asal-usul pohon jati itu berasal dari India, Myanmar, dari Indonesia, dan memiliki sebaran yang cukup luas di wilayah Asia Tenggara, dan komodo juga hanya ditemukan di Indonesia, tempatnya di Pulau Komodo, Rinca, dan beberapa pulau kecil lainnya di Nusa Tenggara Timur.
Bambu adalah tanaman yang memiliki ciri khas berupa batang tinggi, ramping, beruas-ruas, dan fleksibel. Bambu dikenal karena pertumbuhannya yang cepat dan kemampuannya untuk tumbuh di berbagai iklim, mulai dari daerah tropis hingga subtropis. Bambu banyak ditemukan di daerah tropis di benua Asia, Afrika, dan Amerika. Asia merupakan daerah penyebaran bambu terbesar, termasuk Indonesia, Burma, India, Cina, dan Jepang. Bambu juga menyebar ke daerah subtropis dan beriklim sedang, dari dataran rendah hingga dataran tinggi di Indonesia. Bambu hampir tumbuh di semua daerah, dengan beberapa wilayah memiliki bambu endemik. Ketinggian tempat tumbuh bambu yang paling mendukung berada di sekitar sungai. Selain di dataran rendah, tinggi, dan pedesaan, bambu dapat tumbuh pada ketinggian 0 sampai 2000 mdpl. Gajah Asia atau Elephas maximus, kadang dikenal sebagai gajah India, adalah satu-satunya spesies gajah dari genus Elephas yang masih hidup dan merupakan hewan darat terbesar di Asia. Spesies ini terancam punah karena hilangnya habitat dan pemburuan liar, dengan populasi yang tersisa di alam liar antara 410 hingga 345 ekor. Gajah Asia tersebar di 13 negara di Asia Selatan dan Tenggara, termasuk India, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, Bhutan, Myanmar, Thailand, Malaysia. Rafflesia arnoldii adalah bunga raksasa yang ditemukan oleh Thomas Stanford Raffles pada tahun 1818 di hutan Sumatera. Rafflesia merupakan bunga langka. 5 di antaranya ditemukan di Bengkulu, yakni Rafflesia arnoldii, Rafflesia gudensis, Rafflesia hasseltii, Rafflesia bengkuluensis, dan Rafflesia kemumu. Rafflesia merupakan tumbuhan langka karena memiliki waktu reproduksi yang relatif lama. Harimau Sumatera dalam kurung Panthera tigris sumatrae merupakan satu dari 6 subspesies harimau yang masih bertahan hidup hingga saat ini dan termasuk dalam klasifikasi satwa kritis yang terancam punah. Harimau Sumatera adalah populasi Panthera tigris sondiae yang mendiami Pulau Sumatera, Indonesia, dan satu-satunya anggota subspesies harimau Sunda yang masih bertahan hidup hingga saat ini. Oke, di sini ada kaktus. Kaktus adalah tanaman yang dapat bertahan di lingkungan kering karena memiliki cadangan air di batangnya. Daunnya berubah menjadi duri untuk mengurangi penguapan. Kaktus banyak ditemukan di daerah gurun dan memiliki berbagai jenis seperti kaktus saguaro dan kaktus Echinopsis. Oke, di sini ada ular piton. Ular piton adalah ular tidak berbisa yang membunuh mangsanya dengan cara melilit dan mencekik. Mereka bisa tumbuh sangat besar seperti ular piton Retucalatus yang bisa mencapai lebih dari 7 meter. Piton ditemukan di hutan tropis, savana, dan daerah berbatu di berbagai belahan dunia. Assalamualaikum Pak. Salam, udah apa? Saya kan suka terhadap flora dan fauna yang ada di Indonesia. Iya. Nah, jadi untuk flora dan faunanya ini ialah pohon mangrove atau tumbuhan mangrove dan burung cendrawasih. Nah, pohon mangrove ini ialah jenis tumbuhan yang hidup di daerah pesisir dengan kondisi lingkungan yang berlumpur, kadar garam yang tinggi, dan pasang surut air laut. Hutan mangrove atau tumbuhan mangrove memiliki peran penting dalam ekosistem pesisir, seperti melindungi garis pantai dari abrasi atau gelombang air laut dan menjadi habitat bagi berbagai spesies ikan-ikan kecil. Nah, ciri dari pohon mangrove ini memiliki akar napas pneumatofora
yang mencuat ke permukaan untuk membantu pernapasan. Batang keras dan memiliki kulit tebal untuk mengurangi penguapan. Daun berbentuk tebal dan mengandung garam untuk beradaptasi dengan lingkungan asin. Buahnya ini seringkali memiliki propagul yang dapat langsung tumbuh setelah jatuh ke tanah. Nah, manfaatnya ini tuh tiada lain dan tiada bukan ialah menahan abrasi dan erosi pantai, menjadi tempat pemijahan dan perlindungan bagi berbagai biota laut yang kecil, menyerap karbon dioksida, dan mengurangi berbagai dampak perubahan iklim. Nah, dimanfaatkannya itu untuk bahan baku seperti kayu, obat-obatan, dan pariwisata ke wisata. Nah, upaya konservasi yang dilakukan untuk flora pohon mangrove ini tuh ialah metode in situ. Nah, pohon mangrove ini tumbuh dan berkembang di ekosistem pesisir yang memiliki kondisi unik seperti kadar garam yang tinggi dan pasang surut air laut. Oleh karena itu, metode in situ ini di habitat aslinya lebih tepat, seperti melalui rehabilitas dan reboisasi hutan mangrove. Dan hutan mangrove ini tersebar di berbagai wilayah atau di berbagai daerah seperti di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua. Dan pohon mangrove ini juga tersebar di berbagai wilayah pesisir di daerah tropis dan subtropis, terutama di sepanjang garis pantai yang terlindung dari ombak yang besar. Nah, untuk faunanya ini ada burung cendrawasih. Burung cendrawasih ialah burung endemik yang mempunyai bulu berwarna cerah seperti kuning, merah, hijau, dan biru. Warnanya ini bervariasi. Yang jantan itu memiliki ekor panjang dengan hias bulu khas untuk menarik betina saat musim kawin. Habitatnya ini berada di hutan hujan tropis dan hidup di pepohonan yang tinggi. Makanannya juga berupa buah-buahan, serangga, dan nektar bunga. Manfaat dan peran dari burung cendrawasih ini sebagai penyebar biji untuk regenerasi hutan, memiliki nilai ekologi dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan tropis, menjadi daya tarik bagi ekowisata di khususnya wilayah Papua. Nah, untuk upaya konservasi ini dari burung cendrawasih ini tuh lebih tepatnya metodenya itu menggunakan metode in situ. Nah, burung cendrawasih ini adalah burung spesies endemik yang sangat bergantung pada ekosistem hutan hujan tropis. Oleh karena itu, konservasi in situ lah yang paling tepat di Taman Nasional dan Suaka Marga Satwa adalah cara terbaik untuk melindungi populasinya. Burung cendrawasih juga lebih efektif dengan konservasi in situ, yaitu perlindungan habitat dan pencegahan dari perburuan liar. Nah, untuk lokasi persebaran dari fauna burung cendrawasih ini tersebar di berbagai daerah seperti Papua, Maluku, dan Papua Barat. Tepatnya di pegunungan Arfak, pegunungan Cyclops, atau pegunungan Foja, atau Pulau Yapen. Nah, di dekat Pulau Halmahera atau Pulau Seram, Teluk Cendrawasih, Fak atau Raja Ampat. Nah, persebaran untuk globalnya ini ada di Papua Nugini, Australia bagian utara. Yang penting kalian jangan lagi bukan lagi. Karena pada kita kali ini dan jangan lupa untuk menyampaikan keservisan di minggu malam. Sekarang doa kita. Oke, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita kalian siap itu, kalian seharusnya tidak duduk kemarin berdiri berdoa di agama kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berengkek sebetulnya ya, ini kalau mau Itu Raihan. Terus kayak gini ya. Balik baju kamu di rapi ini kamu. Oke Pak. Ya. Jalan? Ya Pak. Terus ini kayak gini ya. Ya baik Pak. Baju kamu di rapi nih. Ya Pak. Baik Pak.